Bung Rocky ya, dengan sudah memuncaknya konflik antara Jokowi dengan Ibu Megawati ini, saya kira posisinya justru yang ada di tengah-tengah itu Pak Prabowo ya. Ini jelas ini akan menambah beban buat pemerintah Prabowo yang sekarang sudah sangat berat ini bebannya gitu ya. Nah ini kan saya kira Pak Prabowo mesti mulai kembali melakukan kalkulasi atau melakukan kalkulasi ulang. Bagaimana sih dia ini harus menempatkan posisinya antara Megawati dan Jokowi ini, mengingat Prabowo punya hubungan yang baik dengan Ibu Megawati, tapi sekarang juga dengan Pak Jokowi pasti terikat secara politik karena ada faktor Gibran sebagai wakilnya, ada faktor dukungan yang kemarin Pilpres yang memenangkan Prabowo. Terus menerus, saya kira di dalam 1 atau 100 hari ke depan berimpitan dengan waktu yang disediakan oleh tradisi supaya Presiden Prabowo punya kesempatan untuk memutuskan. Setelah 100 hari, maka kasus-kasus termasuk dispute atau kegelisahan publik yang menunggu beberapa menteri ditegur oleh Prabowo, dan itu akhirnya akan dilakukan 100 hari ke depan. Kan asumsi kita begitu kan, setelah 100 hari dalam tradisi dunia, Presiden harus pastikan arahnya kemana, nggak boleh lagi kebingungan. Kalau sekarang mungkin Prabowo masih bingung nih, apa yang mesti dia efisiensikan di kabinet, kasus-kasus mana yang harus dia selesaikan, kasus-kasus konflik agraria yang berbasis kekerasan, yang berlanjut di banyak daerah, di Tangerang, di Rempang, di Kalimantan, di Papua. Kan semua itu adalah keinginan Prabowo supaya tidak ada lagi kerikil-kerikil yang nyangkut di dalam perjalanan kita, supaya setelah 100 hari betul-betul efisien kabinet ini. Nah, termasuk soal konflik antara Jokowi dan Megawati yang akan berakibat panjang itu, karena pasti gengnya Jokowi, sebut aja geng sekarang itu, berupaya untuk mencari celah mengacak-acak PDIP. Sebab kalau PDIP tidak bisa ditundukkan, itu artinya PDIP akan terus-menerus jadi duri dalam daging pemerintahan Pak Prabowo. Bukan Prabowo-nya yang merasa itu ada duri dalam daging, tapi Gibran akan merasa bahwa PDIP akan menghantui dia terus. Artinya Pak Jokowi di belakang layar akan terus mengendalikan Gibran karena PDIP punya stand yang kuat di parlemen, kan itu yang mesti dihitung. Jadi saya kira Pak Prabowo juga sedang berhitung, mungkin beliau lagi lakukan kontemplasi atau retreat ke Mesir sambil melihat dari jarak yang dari posisi yang berjarak dengan Indonesia, sehingga Presiden mungkin kalau kembali ke Indonesia akan memberi 2-3 kalimat yang sifatnya atau statement politik yang memungkinkan para menteri membaca itu sebagai teguran, yang memungkinkan Presiden Jokowi membaca lebih awal apa sebetulnya arah pemerintahan Pak Prabowo. Kan sekarang terlihat bahwa Prabowo memang ingin berbeda dengan Jokowi itu, walaupun dulu Pak Prabowo bilang ya saya adalah kelanjutan, iya, tetapi realitas tidak mungkin mengiyakan kelanjutan itu. So, kalau kelanjutan artinya lanjut berhutang, kalau kelanjutan artinya lanjut bikin jalan tol, kalau kelanjutan artinya lanjut lakukan proyek strategis nasional. Padahal secara formil Presiden Prabowo bahkan melalui menteri-menterinya sudah menyatakan bukan sekedar indikatif tetapi sudah imperatif sifatnya untuk menghentikan proyek jalan tol, misalnya untuk mengevaluasi PSP proyek strategis presiden yang dibuat oleh Jokowi kemarin-kemarin, termasuk mengevaluasi sejumlah aspek yang membuat hidup kita itu di hari-hari ini penuh dengan ketegangan politik. Saya kira itu yang jadi refleksi akhir tahun dari Presiden Prabowo sementara beliau berkunjung ke Mesir lalu balik ke sini, dan saya kira langkah-langkah konklusif akan ada menjelang akhir tahun nanti.